Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu tentang dispersi pencemaran udara menggunakan pemodelan Gauss, yang dengan beranggotakan yang pertama Yusnita Sitorus, Siska Virginia Manik, saya sendiri Rahmawati Azahra, Ida Nur Alisa, Ahmad Rivaldo, Dendi Doriska Zagato, Goki Gratia Saragi, Muzain Arif, Muhammad Wafi Irasantil, Muhammad Fatur Rahman, dan Alsi Yuda Ikhwani. Next. Baik, selanjutnya yaitu tugas yang pertama yaitu tentang analisis emisi, di mana pendahuluannya akan dijelaskan oleh Dendi. Kepada Dendi dipersilahkan. Halo, suara saya kedengaran? Oke, terima kasih Rahma untuk kesempatan. Jadi untuk bagian pendahuluan, jadi udara merupakan salah satu dari faktor penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perubahan kualitas udara umumnya disebabkan oleh pencemaran udara, yakni masuknya zat pencemar berupa gas atau partikel ke dalam udara, baik secara alami atau maupun secara antropogenik. Kemudian dispersi Gauss merupakan salah satu model matematika yang bisa digunakan untuk memodelkan proses sebaran dari polusi udara yang berasal dari cerobong asap pabrik. Model matematika ini secara intensif digunakan dalam ilmu lingkungan untuk berbagai alasan status penilaian, statistik, pemodelan, peramalan, perencanaan, dan analisis skenario. Next. Baik, selanjutnya yaitu analisis baku mutu yang akan dijelaskan oleh Fatur. Kepada Fatur dipersilahkan. Baik, selanjutnya ialah analisis baku mutu. Ada 3 sumber NO2, yaitu sumber A merupakan cerobong pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Itu dengan tinggi 120 meter, diameter 1,2, temperatur exit 150 derajat Celcius, kecepatan exit 1,5 m per detik, konsentrasi emisi 450 mg per meter kubik. Selanjutnya sumber B merupakan cerobong industri semen dengan tinggi 150 meter, diameter 0,80, temperatur 135 derajat Celcius, kecepatan exit 1,75, konsentrasi emisi 750 mg per meter kubik. Selanjutnya ada sumber C merupakan cerobong head turbin dari industri pupuk urea dengan tinggi 75 meter, diameter 1 meter, temperatur exit 140 derajat Celcius, kecepatan exit 2 meter per detik, konsentrasi emisi 600 mg per meter kubik. Selanjutnya ada hasil perhitungan. Oke, baik, izin melanjutkan untuk hasil perhitungan sendiri. Di sini kita dapatkan hasil perhitungannya di bagian sumber A itu didapatkan 1,6956 meter kubik per detik dengan beban emisinya 51,188,56 kg per jam. Lalu didapatkan baku mutunya 200. Lalu untuk sumber B itu 0,8792 meter kubik per detik dengan beban emisi 237,384 kg per jam dengan baku mutu 800. Dan juga sumber C itu 1,57 meter kubik per detik dengan beban emisi 33,912 kg per jam dengan baku mutu 600. Next. Nah,
Untuk evaluasinya sendiri, yang setelah didapatkan perhitungan, itu berdasarkan Permen LH nomor 21 tahun 2008 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau kegiatan listrik tenaga termal untuk konsentrasi MP2 sebesar 750 mg per N kubik pada sumber memerlukan alat pengendali penghematan elektrostatik, presipitator, dan USB. Nah, alat ini mempunyai efisiensi yang tinggi, mencapai 99% untuk jenis emisi PM10. Sedangkan untuk sumber pencemar B dan C tidak memerlukan alat pengendali karena tidak melewati baku mutu yang ada. Next. Baik, untuk di bagian Windows, saya kembalikan ke moderator. Baik, yaitu selanjutnya itu tugas 2 tentang Windows. Next. Untuk pendahuluan sendiri akan dijelaskan oleh Wafi. Kepada Wafi dipersilahkan. Baiklah, pada pendahuluan pada tugas 2, angin adalah gerak udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Umumnya arus angin diberi nama dengan arah dari mana angin tersebut bertiup. Misalnya angin yang berhembus dari utara, maka angin utara. Kecepatan angin adalah kecepatan dari menjalarnya arus angin dan dinyatakan dalam knot atau kilometer per jam maupun dalam meter per detik. Windrush adalah sebuah grafik yang memberikan gambar tentang bagaimana arah dan kecepatan angin berdistribusikan di sebuah lokasi dalam periode tertentu. Weatherplot view adalah Windrush program untuk data meteorologi. Software ini menyediakan tampilan diagram Windrush, analisis frekuensi, dan diagram untuk beberapa format data meteorologi. Selanjutnya, langkah membuat Windrush. Langkah-langkah untuk dalam pengerjaan Windrush yaitu 1. Membuka aplikasi Weatherplot View. 2. Klik pada tab Tools. Kemudian klik Import from Excel. 3. Pilih Excel yang akan dimasukkan. 4. Pada data field, dimasukkan Excel kolom name sesuai dengan kolom pada file. 5. Memasukkan data lain seperti station ID, city, latitude, and longitude. Selanjutnya, terakhir kemudian file disimpan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu yang di sini terdapat gambar Windows dengan Weatherplot yang berasal dari data angin dari tugas kita. Next. Berdasarkan Windows tersebut, di situ didapatkan bahwa angin dari timur laut menuju ke barat memiliki rata-rata kecepatan sebesar 1,5 meter per sekon dengan frekuensi 12 sampai 25 dalam waktu tuh 33,6 jam. Dan angin dari arah timur menuju ke barat memiliki rata-rata kecepatan 1,70 meter per sekon dengan frekuensi di bawah 6,25% dalam waktu 36 jam. Yang selanjutnya, angin dari barat daya menuju ke timur laut memiliki rata-rata kecepatan 2,02 meter per sekon dengan frekuensi di atas 25% dalam waktu 336 jam. Dan angin dari barat menuju ke arah timur memiliki rata-rata kecepatan 1,89 meter per sekon dengan frekuensi lebih dari 25% dalam waktu 336 jam. Yang selanjutnya tugas 3 yaitu perhitungan dispersi Gauss. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Ida. Kepada Ida dipersilahkan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi dispersi polutan adalah kecenderungan polutan-polutan untuk berdiskusi. Jika suatu sistem memiliki konsentrasi tinggi pada suatu tempat dan berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah disebut difusi. Dispersi Gauss adalah model yang biasa digunakan untuk memodelkan proses sebaran dari penyebaran polusi udara yang berasal dari cerobong asap pabrik. Model matematika secara intensif digunakan dalam ilmu lingkungan untuk berbagai alasan status penilaian, statistik, pemodelan,
peramalan, perencanaan, dan analisis skenario. Model dispersi Gauss sering digunakan untuk memprediksi dispersi polutan secara kontinu yang dari permukaan atau dataran tinggi. Baik, ini merupakan perhitungan dari dispersi Gauss. Next. Untuk detail perhitungan yang pertama akan dijelaskan oleh Muzain. Kepada Muzain dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada perhitungan. Yang pertama itu ada debit emisi sama dengan 11,697 meter kubik per second. Beban emisi 1,442 gram. Konsentrasi emisi kondisi standar sama dengan 1206,36 meter gram per Newton meter kubik. Beban emisi kondisi standar sama dengan 2,047 gram. Baik, untuk perhitungan arah angin akan dijelaskan oleh Goki. Kepada Goki dipersilahkan. Oke, mungkin Goki sedang terkendala jaringan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ahmad Rivaldo. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini adalah perhitungan yang pertama adalah plum rise, yaitu dengan hasil 1,95 meter. Yang kedua ada kecepatan emisi di mana hasilnya 43,28 kJ per second. Dan yang ketiga ada ketinggian efisien, itu sebesar 1,21,95 meter. Selanjutnya, untuk mencari kecepatan angin pada ketinggian tertentu menggunakan metode power law itu sebesar 1,90 meter per second. Dan setelah itu ada kecepatan angin pada ketinggian 500 meter itu sebesar 2,10 meter per second. Ada kecepatan angin pada ketinggian 800 meter itu sebesar 2,17 meter per second. Dan untuk persebaran emisinya itu pada ini contohnya pada jarak 0,75 km itu dapatkan hasil 6,192 MU per meter kubik. Dan ada di sini ada arah angin timur, perhitungannya itu ada plum rise itu sebesar 1,87 meter, ada kecepatan emisi sebesar 50,91 kJ per second, ada ketinggiannya itu sebesar 1,21,87 meter. Rumusnya bisa dilihat, rumusan perhitungannya bisa dilihat di dalam slide. Seperti ada kecepatan angin pada ketinggian 500 meter sebesar 2,24 meter per second dan pada 800 meter itu sebesar 2,32 meter per second. Oke, next. Dan ini perhitungan untuk arah angin barat. Plum rise sebesar 1,69 meter, kecepatan emisinya 50,91 kJ per second, ketinggian efisiennya sebesar 121,69. Baik, izin melanjutkan. Untuk contoh di bagian bawah pada jaraknya itu 0,75 km. Nah, di sini didapatkan 5,231 V per M kubik. Lalu ini untuk perhitungan U-nya yaitu didapatkan 2,25 meter per second. Nah, di bagian keseparan angin pada ketinggian 500 meter itu didapatkan
meter per sekon, dan juga pada kecepatan angin pada ketinggian 800 meter didapatkan 2,58 meter per sekon. Next. Di bagian arah angin barat daya dari sumber A itu untuk perhitungan dari plum range-nya didapatkan 1,5 meter. Lalu untuk kecepatan emisinya itu 50,91 kl per second. Lalu pada ketinggian efisiennya didapatkan 121,58 meter. Pada contoh pada jarak 0,5 km itu setelah dilalui perhitungan didapatkan 59,791 di per meter kubik. Lalu pada perhitungan IU-nya didapatkan 2,40 meter per sekon. Lalu pada perhitungan UZ-nya didapatkan 2,60 meter per sekon. Kali pada kecepatan arah angin pada ketinggian 800 meter didapatkan 2,74 meter per sekon. Nah, untuk isopet pencemarnya pada pengerjaan harus menambahkan evaluasinya harus menambahkan konsentrasi pada konsentrasi total yang dihitung. Lalu kemudian di overlay pada peta kontur isopet yang diperoleh pada peta rupa bumi menggunakan Google Earth sesuai dengan titik original 0,0 yang bertepatan dengan koordinat 2 derajat 1945 dengan 1 derajat S. Lalu ada 113 derajat 5843 dan 2E. Pada pengerjaan tugas ini, maaf, naik ke atas dulu. Pada pengerjaan tugas ini perlu diketahui bahwa mengapa isopet total perlu dilakukan untuk masing-masing stabilitas dan mengapa konsentrasi background perlu ditambahkan P. Ada konsentrasi hasil perhitungan dengan menganalisis konsentrasi maksimum, menggambarkan titik koordinatnya, dan menuliskan nilai konsentrasi tinggi serta menganalisis reseptor konsentrasi tertinggi. Next. Baik, berikut untuk outlet atau gambaran dari isopet pencemarnya bisa dilihat. Next. Kesimpulannya di sini yang pertama, berdasarkan hasil analisis baku mutu emisi yang berasal dari 3 sumber, yaitu sumber A, B, dan C, yang membutuhkan alat pengendali emisi hanya pada sumber A karena telah melebihi baku mutu. Lalu yang B, berdasarkan hasil analisis windrows dari data angin yang berasal dari timur laut menuju barat memiliki kecepatan rata-rata 1,9 m/s dan angin arah timur memiliki kecepatan rata-rata 1,70 m/s serta arah barat daya dengan rata-rata 2,01 m/s dan juga arah barat memiliki kecepatan rata-rata 1,88 m/s. Saya berdasarkan windrows dan isoplet yang telah digambarkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa frekuensi terbesar arah angin adalah arah angin timur laut sehingga pencemar akan dominan terbawa ke barat daya. Next. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok.